Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kajian subuh kita yang biasanya jadwal saya Rabu, ini selama Ramadan kita dipindah hampir setiap hari Senin, dan insyaallah tiap pekan yang pertama tentu saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hari yang kedua bagi yang mulai Ahad kemarin, dan hari ketiga bagi yang mulainya hari Sabtu. Bapak Ibu sekalian, tidak ada persoalan dengan perbedaan awal Ramadan, karena nanti insya Allah Idul Fitrinya bareng. Jadi nanti kalau yang puasa hari mulai Sabtu ya insya Allah 30 hari puasanya. Bagi yang puasa mulai Ahad ya puasanya 29 hari, karena insya Allah akan beridul Fitri bareng tanggal 2 Mei. Yang kedua, maaf, saya menyikapi perbedaan dengan ringan karena tanggal 1 memulainya puasa tidak bareng. Hikmah terbaiknya adalah nanti pas malam-malam terakhir sebelum Ramadan akan menjadi malam ganjil seluruhnya. Karena tarawih di masjid yang mulai Sabtu itu pas ganjil, tapi tarawih di tempat yang mulai Minggu pas ganep. Nanti sana pas tarawih ke sana ganjil, pindah sini ganjil lagi kan. Jadi 10 hari terakhir menjadi ganjil semua, dan itu bisa kita nikmati untuk menegakkan malam-malam Ramadan kita. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan lanjutkan tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa shaumi Ramadan. Buniyal Islam, bangunan Islam. Islam ditegakkan ala khamsin, pada 5 hal. Yang kemudian dulu disebut dengan 5 perkara. Itu kan kata perkara itu kan terjemahan kita, sehingga itu dihapus karena dulu ada guyonan, saya tidak mau masuk Islam Pak, saya sebenarnya tertarik dengan Islam, tapi saya nggak jadi. Ditanya, itu seorang bos itu, gitu bos, katanya mau masuk Islam. Iya, saya sebenarnya pengen sekali masuk Islam karena bagus, tapi saya nggak jadi. Oh, itu zaman dulu ini. Kenapa nggak jadi masuk Islam? Wah, itu keterangannya rukun Islam ada 5 perkaranya. Saya itu 1 perkara habis banyak, sehingga saya nggak jadi masuk Islam karena terjemahnya rukun Islam ada 5 perkaranya. Wah, dia kaget, ya Allah, 1 perkara aja habis banyak, kok ini 5 perkara, makanya dia nggak jadi. Maka sekarang kata perkara dihapus Bapak Ibu ya. Islam ditegakkan dengan 5 hal, bukan 5 perkara ya. 5 hal. Yang pertama, syahadat alla ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kemudian bersaksi bahwa dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, kemudian dia tegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan dia tunaikan zakat. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan dia kemudian
menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Dalam riwayat ada yang menyebut, riwayat lain disebut wa shaumi Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi disebut silang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini khusus karena ini masih Ramadan, saya ingin bahas yang terakhir dulu aja, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, saum itu sebagian ulama menerjemahkan ia benteng, ia perisai bagi seorang muslim agar dia terhantarkan menjadi pribadi yang takwa. Maka Bapak Ibu sekalian, puasa itu tujuannya sangat jelas disebut Al-Quran, wa shaumi la'allakum tattaqun. Rasulullah menyebut wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Nah, hikmah, manfaat, hikmah, kebaikan, alhamdulillah ya, agak menggema ya, nggak ganggu dan mungkin sebagian rada katisen. Saya yakin Bapak Ibu ayatnya hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, takwa agar kemudian saum Ramadan, puasa Ramadan yang kita jalani itu mencapai harapannya, tujuannya yaitu menjadikan bertakwa, maka agar tahu ya, jadi puasa itu tujuannya takwa, agar tahu apakah tujuan kita tercapai apa tidak, puasa kita itu mencapai tujuannya apa tidak, kan mesti ngerti takwa itu apa. Kita mau ke Solo, kita harus tahu sudah sampai Solo betul apa tidak. Itu harus ngerti Solo sebelah mana. Nah, kalau nggak ngerti Solo sebelah mana, muter-muter nanti dan kelelahan begitu. Nah, maka sesuatu itu akan bisa diukur berhasil atau tidak kalau jelas targetnya. Ya. Maka apakah kantor, apa perusahaan, apa yayasan, apa sekolah itu baru tahu hebat apa tidak kalau ngerti tujuannya apa, berhasil apa tidak. Nah, kadang-kadang kan mohon maaf ya, ketika misalnya menyelenggarakan pengajian akbar besar, itu goalnya apa, tujuannya apa, sehingga nanti ketika ditanya dievaluasi itu berhasil apa tidak tahu, supaya tidak kemudian rampung gimana pengajiannya kemarin, sukses. Ya, ukuran sukses itu apa? Kan harus ketemu. Senakin teh misalnya gitu ya. Berarti kan pengunjungnya banyak. Nanti dulu kelihatannya kemarin jamaahnya ambilnya 2-2. Oh, berarti separuh kan gitu. Nah, misalnya. Maka kemudian harus jelas dulu tujuannya apa. Maka termasuk dalamnya, mohon maaf, puasa kita la'allakum tattaqun, agar kita menjadi takwa, agar kamu, kalau bahasa Allah kepada kita, agar kamu menjadi bertakwa. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjelaskan kepada kita tentang makna takwa itu. Satu, beliau menyatakan al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil asyukru alal jazil war ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Nah, nanti ini akan menjadi ukuran barometer diri kita masing-masing, tidak dalam posisi menilai orang lain. Apakah puasa kita mengantarkan menuju pribadi seperti itu atau tidak? Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah, merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, orang puasa itu
luar biasa. Tadi habis sahur, kemudian sudah azan subuh, baru sempat sikat gigi, wudu berkumur-kumur. Sudah masuk, sudah naik, balik turun lagi, ditanya mau apa? Mau meludah sebentar. Lah kenapa? Khawatir ada sisa air wudu masuk kerongkongan. Luar biasa, Pak. Puasa itu kalau menjadi takwa begini nih, Pak. Setetes air sudah ada di mulutnya, tidak ada orang lain tahu, tidak ada yang melihatnya, dia tetap tidak mau menelannya. Ini kalau bahasa anak sekarang namanya jujur tingkat dewa, Pak. Ya kan? Sudah di mulut, hanya setetes, sudah di mulut, tidak ada yang orang lain tahu, tapi dia yakin Allah melihatnya, dia tidak bisa menipu dirinya sendiri, maka dia keluarkan itu. Kalau puasanya berhasil mengantarkan menjadi pribadi yang takwa, Bapak Ibu, setetes air saja tidak mau mengambilnya, apalagi yang lebih besar dari itu. Ini maaf, sikap ini kalau mewujud terinternalisasi dan mengejawantah dalam hidup kita, dahsyat, Pak. Setetes air sudah di mulut, tidak merugikan siapapun, tidak ada orang lain tahu, tapi karena dia yakin Allah melihatnya, dia tidak bisa menipu dirinya sendiri, tetap tidak mau menelannya. Artinya, saya ulangi, kalau setetes aja tidak mau, apalagi lebih besar dari itu. Kira-kira kalau jadi dosen, setetes air saja tidak mau, apalagi spidol kampus, Pak. Nah, kira-kira begitulah. Apalagi kertas kampus. Nah, sehingga anaknya nggak bakal tanya, loh Pak, ini kan kelihatannya kertas fakultas. Iya, itu katut. Tapi sak remi Pak, lali. Insya Allah nggak akan begitu. Kita, maaf, yang misalnya Bapak yang mengajar akan begitu. Sehingga kalau itu bisa mewujud dalam kita, wah insya Allah dari level yang paling rendah, paling bawah, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, begini, dia menteri dan sebagainya, dia tidak akan mengambil yang bukan haknya, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Cuma sayangnya puasa Ramadan kan hanya 1 bulan dan berhenti, nilai-nilai itu berhenti. Akibatnya kadang-kadang ketika puasa setetes air nggak mau menelan, tapi habis lebaran 2 truk diangkut gitu. Nah, kira-kira begitu loh. Nah, ini pelajaran kalau takwa menjadi puasa itu menjadi takwa, itu insya Allah nggak ada ceritanya kas RT, kas RW, kas organisasi kebawa ke rumah. Insya Allah nggak akan terjadi, karena setetes saja dia nggak mau mengambilnya, karena dia tahu Allah pasti melihatnya, dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Nah, itu nilai yang luar biasa. Bapak Ibu, di ruang kantor kita, apalagi maaf misalnya yang selaku pimpinan, itu kan ada kulkas, ada dispenser, atau di ruang TU itu kan juga ada dispenser, ada teh air panas, ada air dingin, ada kopi, ada teh, lengkap. Semuanya halal. Tidak ada orang lain tahu, tidak ada yang melihat, tetapi kita sanggup untuk tidak mengambilnya. Luar biasa. Semua yang halal-halal saja bisa dihindari, kalau kemudian puasanya melahirkan pribadi takwa, yang haram lebih mudah menghindari. Tapi alhamdulillah, insya Allah setelah lebaran pun kita akan mampu dengan mudah menghindari yang haram-haram, karena insya Allah kita mudah-mudahan termasuk orang yang sudah ngerti ini barang haram, ini barang haram. Tetapi problemnya adalah Bapak Ibu sekalian,
haram itu ada dua. Haram li dzatihi, ada haram li ghairi dzatihi. Haram karena zatnya memang barang haram. Maaf, daging babi, daging anjing, hammer itu kan haram karena zatnya, barangnya memang haram. Tapi ada yang namanya haram li ghairi dzatihi, haram karena sebabnya. Ayam halal, tapi ayam curian kan jadi haram. Nah, ayam halal, tapi kalau kemudian disembelih dengan cara sembarangan, kan begitu. Dan lain-lain. Sebab mendapatkannya, ya, duit itu netral, bisa halal, bisa haram. Kalau dia mendapatkannya dengan benar menjadi halal, kalau dia benar ya dia menjadi barang haram. Nah, yang agak susah itu ternyata menghindari haram yang ini, Pak, yang haram li ghairi dzatihi, haram yang karena sebabnya. Saya yakin nyaris, termasuk saya, hadir di resepsi itu ada ayam, ada kambing dan sebagainya, tidak pernah berpikir ini cateringnya siapa yang ngelola, kira-kira nyembelihnya seperti apa. Nyaris tidak pernah terpikir oleh kita. Sing penting enak, begitu. Iya, padahal itu binatang-binatang yang harus disembelih dengan cara yang benar. Tapi kemudian nyaris kita nggak pernah berpikir ke sana. Ya, meskipun ada kaidah yang membenarkannya. Ya, di mana kita tidak boleh ragu-ragu terus, karena ada kaidah al yakin la yuzal bisak. Kita keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Nah, contohnya ayam itu ya halal sampai terbukti kita tahu nyembelihnya nggak bener, ya kan? Ini halal sampai terbukti bahwa ini caranya tidak baik. Tapi sepanjang itu supaya kemudian kita tidak repot sendiri, bingung sendiri dalam beragama. Tetapi Bapak Ibu dalam hidup itu ya sering begitu. Maaf, gaji, ya kan itu kan. PNS misalnya yang digaji tanggal 1 April kemarin itu gaji untuk April sampai tanggal 30. Belum kerja, Pak. Tapi sudah diambil gajinya. Bukan hanya diambil, sudah untuk jaminan utang, kira-kira begitu. Iya, seakan-akan itu betul-betul milik kita, sehingga dipotongkan sedemikian rupa, padahal belum kerja. Makanya saya punya kawan yang saya sendiri belum mampu menirunya. Beliau itu hanya ngambil gaji di tanggal terakhir bulan itu. Karena dia harus yakin saya sudah kerja dulu baru ngambil gaji. Tapi yang mikir ini kan gak banyak. Bahkan di kantor saya cuma kata, ayo kuwi tok niku. Liyane iki wis dijikuk. Lho ki misalnya tanggal terakhir jedul uangnya metu, wis mungkin ya dijikuk sisanan begitu ya. Dan tidak pernah peduli ini halal atau haram. Makanya kemudian Bapak Ibu, bagi kita yang bekerja menjadi ASN atau yang dibayar sebelum bekerja, itu kalau kerja jangan diniati, dulu kita sudah bahas, jangan kita niati nyari duit. Rugi Pak, kerja kok diniati nyari duit tanpa niat, sudah gajian kok. Belum berangkat kerja. Apalagi tanggal 1-nya hari Sabtu. Ora kuwi prei lho Pak, bayaran. Minggu prei wis bayaran kan begitu Pak. Burung kerja. Maka kemudian yang diniatkan bukan mencari duit, harusnya diniatkan agar rezeki itu menjadi berkah. Nah, bagaimana agar berkah? Maka bertanggung jawab atas amanat pekerjaan yang dibebankan kepada dirinya. Nah, kalau mengajar ya mengajar yang benar, kalau harus di kantor ya di kantor dengan yang benar, supaya rezeki yang sudah kita ambil itu menjadi berkah. Nah, sebagian malah kemudian kowe bolos duitnya mbok pangan ki haram le. Ya jangan begitu ya. Ada yang sampai dalam level seperti itu. Tapi kemudian bagaimana agar ada kebaikan itu penting kemudian kita hati-hati, karena haram li ghairi dzatihi, haram karena sebab mendapatkannya itu bisa tidak kita sadari Bapak. Maaf, di banyak pekerjaan kadang-kadang kita ketemu dengan situasi yang
bisa jadi itu haram karena sebab mendapatkannya. Seperti yang kemudian dulu pernah kita contohkan, ini ucapan terima kasih, ini tondo tresno, ini uang damai, uang persaudaraan dan sebagainya. Itu bisa jadi kalau kemudian gak hati-hati bisa jatuh ke sana. Satu, al-khaufu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, yaitu Al-Qur'an. Bahasa gampangnya, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Bagaimana ia bisa menjadi pedoman? Maka dia harus diimani, dibaca, difahami, direnungi, diamalkan. Itu baru berfungsi sebagai pedoman. Ramadan, alhamdulillah, orang banyak membaca Al-Quran. Ini satu hal yang bagian dari keberkahan Ramadan. Intensitas dan kuantitas orang membaca Al-Quran semakin meningkat. Al-Quran hanya bisa menjadi petunjuk, sekali lagi, kalau kemudian kita baca dan kita pahami. Meskipun kita, misalnya bacaannya kurang bagus, tetap oleh Rasulullah dianjurkan membaca. Sebab membaca Al-Quran fasih, Allah turunkan rahmatnya, terbata-bata Allah berikan 2 pahala. 1 pahala membaca, 1 pahala usaha dan perjuangannya. Jadi nggak dosa. Jadi saya sebenarnya pengen baca Quran tapi nggak lancar-lancar, jadinya nggak jadi. Semakin nggak jadi nggak lancar-lancar kan begitu. Maka baca saja. Kalau perlu minta tolong disimak temannya, kalau keliru dibetulkan. Sebab membaca terbata-bata pun Allah berikan kebaikan membaca dan kebaikan usahanya. Nah, yang kedua, kalau kemudian kita membaca yang dinilai oleh Allah sebagai ibadah, maka kemudian harus kita lanjutkan dengan mencoba memahaminya. Dan yang menarik Bapak Ibu, dari anak kecil sampai orang tua itu hafal dengan lagu ini loh, yang dinyanyikan Opi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Semua nyanyi kuwi Pak, neng ora moco-moco Pak. Jadi menyanyikan lagu obat hati ada 5, baca Quran dan maknanya. Ngono ku nyanyi terus, tapi ora mau ndak baca-baca. Itu mirip dengan orang ke dokter, terus dikasih resep, pulang tidak mampir apotek, resepnya diwaca karo dinyanyikke. Obat panas namanya paracetamol, ngono terus Pak. Tapi muni ngono tok. Tapi ora enggak dibaca, enggak beli-beli kan ya. Itu kan unik gitu ya. Iya, kita menyebut obat tadi ada 5. Yang pertama baca Quran dan maknanya, tapi nyanyi itu semua, tapi nggak dibaca, nggak dicoba untuk dilihat maknanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi membaca Quran dan maknanya penting, karena begini Bapak Ibu, nanya manja petunjuk itu kan harus dipahami. Nah, kalau nggak paham, bagaimana kita akan menggunakan petunjuk itu? Maka dulu para ulama kita menyebut membaca Al-Quran habis sholat tarawih dengan nama tadarrus. Karena secara bahasa maknanya itu mengkaji. Sementara kita kan prakteknya tadarrus itu hanya membaca, murotal, hanya membunyikan huruf-hurufnya. Kenapa? Karena dulu masjid itu selalu, kalau dulu kan orang masjid selalu ada kiainya yang kemudian membimbing masyarakat. Nah, di situ kemudian ada proses tadarus, mengkaji ayat-ayat Al-Quran di tiap malam selesai sholat
tarawih. Sehingga mungkin ya dalam malam itu hanya mungkin 2-3 ayat yang ditadarusi, yang dibaca dan difahami, yang diterangkan maknanya, ya, sehingga kemudian salah satunya itulah yang menggerakkan Raden Ajeng Kartini punya pandangan-pandangan revolusionernya setelah meminta kepada Kiai Soleh Darat untuk menerjemahkan Al-Quran. Semula ya Raden Ajeng Kartini itu ya membaca Quran saja, tapi setelah diterjemahkan oleh Kiai Soleh Darat, ternyata isinya, habis gelap terbitlah terang, itu kan terjemahan dari ayat minadz-dzulumati ilan nur, ya, dari kegelapan menuju cahaya. Dari kegelapan menuju cahaya, lalu diterjemahkan habis gelap terbitlah terang. Itu kan terjemahan setelah ayat kursi itu, ya kan? Habis ayat kursi kan ayat tentang petunjuk Allah yang mengeluarkan manusia minadz-dzulumati ilan nur, ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Lalu kemudian muncul yang kemudian surat-surat itu menjadi habis gelap terbitlah terang. Nah, Bapak Ibu, dulu itu kita ada di kampung mencoba dihapusi Belanda. Sayangnya hapus-hapusnya Belanda itu berhasil. Jadi Quran yang suci itu yang tidak ada terjemahnya. Pernah mendengar itu ya? Jadi memegang Quran yang harus wudu itu Quran yang bersih, tidak ada terjemahannya, Arab kabeh. Itu yang disucikan, itu yang diwaca. Dan memang Belanda tidak mengizinkan kalau kemudian diterjemahkan wong do ngerti maknanya. Nah, maka kemudian termakan sebagian masyarakat, akhirnya ya Quran itu ya sing ora ono terjemahe. Yang dibaca itu yang tidak ada terjemahannya. Dan maaf, Belanda senang kalau begini karena mereka tidak tahu isi kandungannya. Kalau ngerti kandungannya ya geger terus kan begitu dengan Belanda waktu itu. Maka kemudian Bapak Ibu, hari ini Belandanya sudah pergi, janganlah kemudian terus diteruskan. Pokoknya yang suci hanya yang tidak ada terjemahnya. Yang terjemahnya itu sudah tidak suci lagi. Lah terus kita mau ngerti dari mana? Maka Bapak Ibu tadarus dilakukan. Sebab kalau sudah sampai nanti tadarus akan ada penghayatan seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu kalau membaca Quran sering berhenti, Pak. Nangis ketika qad aflahal mu'minun, dia baca, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Lalu disebut ciri-cirinya, alladzina, macam-macam begitu panjang. Beliau nangis. Pak sahabat yang kanan kirinya tanya, kenapa engkau nangis ya Umar? Ini ayat ini, saya baca ayat ini. Loh, itu kan tanda-tanda orang mukmin. Allah menjelaskan sifat-sifat kita. Umar menjawab, aku takut kalau sifat-sifat ini tidak ada padaku. Begitu membaca sifat orang kafir, orang munafik, innal munafiqina fit darkil asfal, kaget, nangis, tambah berguncang badannya karena nahan tangisnya. Ya Umar, kenapa engkau nangis? Ini loh ayatnya. Loh ini kan ayat untuk orang munafik, untuk orang kafir. Aku takut itu ada padaku. Sehingga enggak sibuk tudang-tuding kufar kafir, enggak kau ngurusi kafirnya orang, dia sibuk ngurusi dirinya sendiri. Inilah yang kemudian diterjemahkan oleh Gus Mus, Kiai Mustafa Bisri dalam puisinya. Aku malas membaca Al-Quran karena setiap membaca aku selalu tersinggung. Ketika Al-Quran menceritakan sifat-sifat orang mukmin itu tidak ada padaku, aku tersinggung. Jika Quran bicara tentang sifat-sifat orang munafik dan orang-orang kafir,
justru itu ada padaku. Aku tersinggung, maka aku malas membaca Al-Quran. Beruntunglah mereka yang tidak ngerti artinya. Nah, kira-kira tambahannya begitu Bapak Ibu sekalian. Betapa penting memahami Al-Quran supaya kita ngerti. Ya. Oh, jadi maaf, ketika Al-Quran bicara tentang innalladzina kafaru min ahlil kitab, dan itu untuk menjelaskan kepada kita orang-orang kafir itu sifatnya begini, bukan dalam rangka menuding-nuding itu orang kafir itu orang kafir. Sehingga kalau ada kemarin non sewu ada tokoh agama lain yang agak meriang gitu ya, yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka itu, yang mencaci maki ayat Quran, ada 300 ayat yang tidak toleran. Ya dia karena memikirkannya begitu, ini yang nuding, enggak, ini menjelaskan kamu jangan seperti itu. Begitu loh. Tapi kemudian Bapak Ibu ya alhamdulillah itu sudah diurusi. Tapi buat kita adalah Quran itu kalau kemudian kita baca menjadi renungan yang sangat indah. Membaca ayat tentang wa'ashiruhunna bil ma'ruf, langsung terbayang istri kita. Ya Allah, saya belum bisa berbuat baik kepada istri saya, padahal dia saya ambil dari rumah bapak ibunya dengan menggunakan namamu ya Allah. Ya, sehingga nanti menjadi tilawah, menjadi orang yang menjadikan panduan. Oh, berarti kepada istri, kepada suami aku harus begini. Membaca ayat wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Baca ayat ini langsung terbayang wajah orang tua kita. Ya Allah, Idul Fitri kemarin aku enggak pulang ya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, saya besok bisa pulang. Tapi sebagai orang tua, ya Allah, aku belum sempurna belum baik benar menjadi orang tua sehingga anak-anakku menjadi begini ya Allah. Begitu Quran dibaca, fahami, renungi, supaya dia betul-betul hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Jangan dijadikan sekedar jadi jimat. Ya, sebagian kita kan masih menjadikan Quran sebagai jimat. Quran ditulis kecil-kecil, dibungkus kain putih, ditempelkan di atas tahun pintu, katanya untuk nolak setan. Padahal pas masang setannya sudah masuk, akhirnya nggak bisa keluar. Nah, kadang-kadang Quran hanya untuk hal-hal seperti itu. Bukan tidak bisa, tapi sayang betul kalau Quran hanya untuk seperti itu. Karena fungsi Quran dia sebutkan hudal linnas, hudal lil muttaqin secara spesifik di ayat yang kedua Al-Baqarah. Artinya kalau kemudian kita puasa menjadi takwa, maka takwa itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kalau kesenggol mati. Tes. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau kemudian kita puasa menjadi takwa, padahal Quran mengatakan Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, berarti kalau takwa Qurannya dijadikan pedoman hidupnya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya selesaikan, wasyukru 'alal jazil, mensyukuri nikmat Allah yang menggembirakan. Bapak Ibu, nanti sore menjelang berbuka meja lengkap. Ada es, ada yang panas, ada yang cola, ada sirup, semua ada. Begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, berbuka menu lengkap. Mensyukuri nikmat Allah yang menggembirakan. Hari Selasa ada tugas kantor, pulang jalan macet. Ya kan, patung kuda macet sak dawa-dawane, sehingga masih di depan patung kuda mendengar azan maghrib di atas motor, di atas mobil. Inilah hebatnya orang puasa. Haus, lapar, pengen minum yang seger, pengen makan enak, mendengar azan, gak ada apa-apa, hanya dengar azan bisa berkata alhamdulillah maghrib. Itu hebatnya orang puasa. Asyukru 'alal jazil, bersyukur atas nikmat yang nyenengke, tapi bisa ridho dengan yang sedikit. Hanya air putih tak dia bisa berkata alhamdulillah. Nah, kalau nilai ini bisa hidup menjadikan kita takwa, indah sekali.
insya Allah nggak ada keluhan, yang ada adalah optimisme dalam hidup. Iya, optimis hidup itu. Iya. Maka kalau kemudian maaf banyak mengeluh, itu tanda puasa kita kurang bagus loh Pak. Salah satunya ya. Tidak usah menilai orang lain. Karena apa? Macet, jengkel, percuma wong tetap macet. Lampu merah kok budrek, percuma. Kecuali dengan budrek lampu jadi hijau. Ya kan begitu tuh? Enggak. Apalagi ada timernya dihitung, ya Allah 100, 99, 98, 97 sampai 60 listriknya mati. Itu kan sedih banget itu. Maaf, 100 detik lampu merah dinikmati dengan nyanyi ya 100 detik, dipandang dengan ditatap mata terus begitu ya tetap 100 detik. Tapi beda Pak. Yang satu merasa ngerti-ngerti hijau, yang satu rasanya nggak hijau-hijau. Setiap orang pasti punya masalah hidupnya, beban hidup. Ada yang santai menikmatinya, ada yang merasa beban yang luar biasa. Dan itulah kemudian latihannya melalui puasa. Yang terakhir, waridho bil qalil wal istidad liyaumir rahil. Bersiap siaga menyambut hari yang sangat panjang, yaitu hari kematian. Mati pasti terjadi, tidak ada yang tahu kapan datangnya mati. Maka persiapan yang terbaik adalah selalu berbuat baik, sehingga kapanpun mati dalam keadaan baik. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Artinya orang takwa itu selalu berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Saya kira ini Bapak Ibu, ini karena kultum subuh Ramadan tidak harus seperti bulanan yang bisa 1 jam lebih. Mudah-mudahan Bapak Ibu kajian subuh kita hari ini bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan menjadi renungan terhadap puasa yang kita jalani agar mengantarkan kita menjadi pribadi yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.